Halo semuanya, hari ini kita akan mempelajari mata pelajaran seni dan prakarya. Materi ini disusun oleh Alexander Manafemoni, SPD. Materi yang akan kita pelajari kali ini adalah fungsi dan pengelompokan alat musik tradisional, serta teknik memainkan alat musik sasando. Tujuan pembelajaran: 1. Peserta didik dapat menganalisis fungsi musik tradisional secara kelompok dengan tepat dan penuh rasa tanggung jawab. 2. Peserta didik secara kelompok dapat menganalisis pengelompokan alat musik tradisional Nusantara berdasarkan sumber bunyinya dengan benar dan penuh rasa tanggung jawab. 3. Peserta didik dapat menganalisis teknik memainkan alat musik sasando secara kelompok dengan benar dan penuh rasa tanggung jawab. C. Fungsi alat musik tradisional. Secara umum, fungsi musik pada masyarakat adalah: 1. Sarana komunikasi. Bunyi yang dihasilkan dari alat musik memberikan pertanda khusus yang oleh masyarakat pendengarnya dapat dipahami sebagai sebuah pesan atau isyarat tertentu. 2. Sarana hiburan. Dalam konteks masyarakat tradisional maupun modern, musik seringkali dijadikan pilihan hiburan untuk menghilangkan penat. 3. Sarana berekspresi. Fungsi ini terutama dilakukan oleh para seniman untuk mengaktualisasikan diri dan gagasan mereka lewat permainan alat musik yang mereka mainkan. 4. Sarana pengiring pertunjukan. Fungsi paling umum dari alat musik tradisional umumnya tari-tarian tradisional atau seni pertunjukan peran atau lakon. 5. Sarana upacara adat dan budaya. Dalam konteks budaya masyarakat tertentu, bunyi-bunyian yang dihasilkan dari alat musik diyakini mampu memberikan energi khusus yang sifatnya imaterial dan mistis. Dan yang keenam, sebagai sarana ekonomi. Alat musik juga memberikan dampak yang signifikan bagi beberapa kelompok masyarakat dalam hal pendapatan ekonomi. Pengelompokan alat musik berdasarkan sumber bunyinya. 1. Idiopon. Pengelompokan alat musik yang sumber bunyinya berasal dari badan alat musik itu sendiri. 2. Membranopon. Pengelompokan alat musik yang sumber bunyinya berasal dari selaput atau kulit hewan. 3. Kordopon. Pengelompokan alat musik yang sumber bunyinya berasal dari senar atau dawai. 4. Aeropon. Pengelompokan alat musik yang sumber bunyinya berasal dari getaran udara. 5. Elektropon. Pengelompokan alat musik yang sumber bunyinya berasal dari arus listrik. Teknik memainkan alat musik tradisional. 1. Gong. Kamu tentu sudah tidak asing dengan alat musik tradisional gong. Gong merupakan salah satu alat musik tradisional Jawa. Gong termasuk ke dalam alat musik idiopon, yang maksudnya menghasilkan suara dari getaran keseluruhan alat musik itu sendiri. Cara memainkannya yaitu dengan dipukul. Berikut contohnya. Rebab.
Alat musik tradisional yang terbentuk seperti busur panah bernama rebab. Rebab merupakan alat musik tradisional dari Jawa Barat. Kamu bisa memainkan alat musik rebab dengan cara digesek seperti biola. Berikut contoh gambarnya. 3. Kecapi. Kecapi sendiri merupakan alat musik tradisional yang berasal dari Sunda, yang dimainkan sebagai alat musik utama dalam tembang Sunda atau mamaos, cianjuran, dan kecapi suling. Cara memainkan alat musik kecapi adalah dengan dipetik sebagian senarnya. Berikut contoh gambarnya. 4. Kolintang. Kolintang adalah alat musik tradisional dari Minahasa, Sulawesi Utara, yang berbentuk segi empat trapesium dengan bila-bila kayu berukuran berbeda. Setiap bila kayu akan menghasilkan suara berbeda. Memainkannya dengan cara dipukul. Karena itu, kolintang termasuk alat musik ideofon karena mengeluarkan suara dari getarannya sendiri. Gendang. Sebetulnya di setiap daerah memiliki alat musik tradisional yang bentuknya menyerupai gendang dan biasanya memiliki nama-nama yang berbeda di setiap daerahnya. Namun gendang sendiri berasal dari daerah istimewa Yogyakarta. Gendang juga merupakan salah satu alat musik yang digunakan pada pegelaran musik gamelan. Alat musik gendang dimainkan dengan cara dipukul atau diketuk pada bagian kulit yang ada di sisi kanan dan kiri alat musik. Berikut contoh gambarnya. 6. Angklung. Angklung merupakan alat musik tradisional yang berasal dari daerah Jawa Tengah yang masih cukup sering digunakan. Cukup banyak musisi yang menggunakan angklung layaknya sebuah orkestra. Angklung terbuat dari bambu dan kamu bisa memainkan alat musik tradisional ini dengan cara menggoyangkannya sampai bambu tersebut mengeluarkan suara akibat getaran. Berikut contoh gambarnya. 7. Sampek. Mungkin nama sampek masih cukup asing bagi orang kebanyakan. Ya, karena sampek sendiri berasal dari daerah Kalimantan Timur. Sampek termasuk sebagai alat musik kordofon yang mengeluarkan bunyian dari dawai atau senar. Cara memainkannya yaitu dipetik. Berikut contoh gambarnya. Yang ke-8, ganda. Ganda atau kanda juga merupakan alat musik tradisional Gorontalo yang serupa dengan gendang. Alat musik tradisional dari Sulawesi ini juga dimainkan dengan cara dipukul pada bagian kulitnya saja. Namun ganda memiliki tubuh yang lebih ramping dan tinggi, tidak seperti gendang atau doli-doli yang bertubuh lebih pendek dan tebal. Berikut contoh gambarnya. Geso-geso. Geso-geso juga memiliki bentuk menyerupai biola dan kecapi. Alat musik tradisional Indonesia dari suku Toraja ini terbuat dari kayu dan tempurung kelapa yang diberi dawai atau senar. Untuk memainkannya dengan cara digesek, alat musik tradisional ini dengan sebuah alat khusus yang terbuat dari bila bambu dan tali. Berikut contoh gambarnya. 10. Sasando. Alat musik sasando merupakan kebudayaan dari Tanah Rote, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Orang-orang Rote biasa menyebutnya sebagai sasando, yang artinya alat bergetar atau berbunyi. Sementara dalam bahasa Kupang sering disebut sasando, sebuah alat musik dawai yang dimainkan dengan cara dipetik oleh jari jemari tangan. Berikut gambarnya. Ya, kita akan mempelajari bagaimana memainkan alat musik sasando. Ya, jenis-jenis fungsi dan cara memainkan alat musik sasando. 1. Jenis-jenis alat musik sasando. Instrumen sasando terdiri dari beberapa jenis
yang dibedakan berdasarkan jumlah senarnya. A. Sesando gong. Sesando gong terkenal di Pulau Rote, memiliki nada pentatonis. Biasanya dimainkan dengan irama gong dan dinyanyikan dengan irama khas Pulau Rote. Jenis sesando ini adalah 7 senar atau 7 nada, kemudian berkembang menjadi 11 senar. B. Sesando biola. Sesando biola lebih berkembang di Kupang. Sesando biola memiliki nada diatonis dan mirip dengan sesando gong, tetapi bentuk bambu diameternya lebih besar daripada sesando gong dan memiliki lebih banyak senar pada sesando biola, sehingga totalnya berjumlah 30 nada sampai 32 dan 36 string. Yang ketiga atau C. Sesando elektrik. Seiring berkembangnya era sesando listrik, sesando juga mulai mengikuti era yang hanya menggunakan bahan-bahan tradisional dan kini tersedia dalam bentuk sesando listrik atau elektrik. Elektrik sesando atau sesando listrik diciptakan oleh Arnold Edon. Sesando elektrik ini termasuk dalam jenis sesando biola yang sedang dikembangkan teknologinya. 2. Fungsi alat musik sesando. Bila dilihat dari fungsinya, alat musik sesando biasanya dimainkan untuk 1. Mengiringi nyanyian, 2. Mengiringi pembacaan syair, C. Menghibur keluarga yang tengah berduka, D. Mengiringi ritual dalam upacara adat. 3. Cara memainkan alat musik sesando. Sekarang kita akan masuk bagaimana cara memainkan alat musik sesando. Dari segi bentuk, sesando sebenarnya masih tergolong dalam harpa dan keluarga kecapi. Hal ini dapat dilihat dari cara musik ini dimainkan. Untuk mendapatkan nada, drumets perlu memainkan senar sesandonya. Namun demikian, bermain sesando sangat rumit. Instrumen ini tidak memiliki akor, jadi kamu harus tahu nada mana yang harus dimainkan. Drumets harus memainkan senar sesando dengan kedua tangan. Kunci ditentukan oleh tangan kanan, dan bass atau melodi ditentukan oleh tangan kiri. Untuk membuat nada lain, kamu perlu memainkan senar sesando di kedua arah. Masih banyak alat musik daerah yang ada di Nusantara. Silakan kita pelajari sendiri pada materi berikutnya. Ya, sedikit motivasi. Menjalani hidup itu tidak selalu baik-baik saja. Jika ingin berhasil dalam menggapai cita-cita, janganlah duduk dan menghayal, tetapi lebih giat lagi belajar. Bersujudlah dalam doa, lalu bekerja dengan giat dan cerdas. Lakukanlah dengan penuh rasa tanggung jawab. Dan jangan lupa selalu bersyukur. Sekian dan terima kasih.